keadaan sehat, baik-baik karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga ucapkan selamat datang pada Pak Funtoro. Oh iya, bersama rombongan ya. Iya, semoga enggak kapok kesini ya. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita menghadap tahta Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Bapa yang Kau sudah berikan pada kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih pemeliharaan-Mu selalu ada di dalam kami. Bapa, ampuni setiap kami Tuhan, kan segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh masuk hadirat-Mu yang kudus. Di dalam kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah berkorban untuk keselamatan hidup kami ya Tuhan. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menebus dan untuk mempertanggungjawabkan segala dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh sempurna kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Pakai kami hamba-Mu Tuhan yang di bagian dalam pelayanan saat ini. Baik itu WM, pemain musik, pendoa, dan juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan saat ini boleh menyenangkan hati
Saya baru pertama kali di sini. Perkenalkan. Oh iya, ada kesaksian. Ya. Ayo, kamu saksi dulu. Shalom. Selamat sore. Jadi saya di sini ingin memberikan kesaksian. Saya sebelumnya dari agama sebelah. Terus kemudian kita ambil Tuhan Yesus. Dari awalnya nggak ngerti juga ya. Usia juga masih 25. Awalnya galau gitu. Setiap hari tuh kayak Tuhan itu gimana sih? Ada pertanyaan ya. Apalagi masih muda, terus sisi-sisi kemanusiaan, kerendahan manusia gitu, kayak kan namanya masih muda, kayak dulu suka bohong, terus terutama ke orang tua sih ya, juga masih kuliah kan, dulu tuh dosen suka tak kayak Pak, udah Pak, enggak apa-apa Pak, gitu, suka tak nego-nego. Akhirnya ngerasa berdosa itu pas ketika baru tobat, baru ngerasa ya. Saya baru dibaptis ulang itu tanggal 11 Februari kemarin. Sebelum dibaptis juga saya diteguhkan dulu gitu sama beberapa evangelis ya. Terutama diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu kenapa gitu bisa harus disalib. Diingatkan lagi itu kita itu pasti ada untuk gitu ya. Mungkin dibawa orang tua secara nggak sadar ya ke anak, misalkan mungkin maksudnya guyonan, tapi mungkin keceplosan atau apa, takutnya kita mengimani atau jadi ketakutan atau kecemasan yang sampai dibawa saat ini. Itu kamu harus yakin bahwa ketika disalib, ketika Tuhan Yesus disalib dan kamu dibaptis ulang, itu kutuknya harus hilang gitu. Terutama karena Bapak juga kan ada hal yang buruk lah gitu di keluarga ya. Akhirnya kebawa juga ke saya. Kemudian saya disalib. Maaf. Maksudnya saya pikul salib gitu ya. Pikul salibnya ya udah, saya berani gitu untuk lepas dari semua masalah-masalah yang mungkin orang tua atau kutuk dari orang tua. Saya dibaptis ulang. Dan ketika saya dibaptis ulang, dari situ saya cuma minta Tuhan, saya nggak minta kaya gitu, yang penting Tuhan bisa selalu bimbing saya aja, bimbing saya, ngingetin saya walaupun saya banyak sisi-sisi kemanusiaan yang lemah ya. Kadang bangun pagi juga kan susah, tapi mau nggak mau kadang Tuhan itu yang ingatkan gitu ya. Ingatkan bangun jam 5 terus ada malas gitu. Dulu malah agak nyeleneh ya doanya, cuma han-han gitu. Terus akhirnya mulai sadar ternyata Tuhan itu harus disucikan, dimuliakan. Akhirnya bangun pagi doa yang ikuti kayak orang-orang saya dulu ya, agak tunduk gitu ya. Bapak mengucap syukur karena masih diberikan kesehatan, bisa bertemu orang gitu, masih bisa bernafas. Terima kasih Bapak karena aku cuma megang beberapa firman ya, karena janji Tuhan itu banyak banget. Beberapa evangelis itu selalu mengingatkan, kamu harus hidup dalam firman, bukan kata maaf ya, mungkin ada orang tua yang nutuk atau apa gitu. Bukan berarti orang tuanya buruk atau apa, bukan. Tapi mungkin keceplosan gitu niatnya guyonan ya, harus positif. Tapi hidupmu itu ada di dalam firman Tuhan gitu. Dan itu harus kamu pegang janjinya firman Tuhan. Jadi aku kalau guyonan sekarang ya lepas gitu. Jadi hidupku semuanya dipengaruhi dan diatur oleh firman Tuhan. Baik aku cuma gitu. Akhirnya ya puji Tuhan bertumbuh dari, karena itu kan ini ya, tak kuliah juga, terus perantau juga dari Jogja ke Malang. Ya 5 bulan ini puji Tuhan banyak peningkatan dalam hidup ya. Aku cuma megang janji firman Tuhan itu yang penting ya. Tuhan sudah membebaskanku, aku tinggal melangkah. Aku menyimpan firman Tuhan dalam hatiku. Juga apa yang kamu minta dan kamu yakin itu juga harus bersyukur bahwa kamu sudah mendapatkannya, ya itu akan diberikan ke kamu. Ya, cuma gitu yang akhirnya beriman sampai sekarang. Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, perkenalkan baru pertama
Nama saya Bundoro Prastio, umur saya 71 tahun. Saya asal dari Madiun. Saya memang sekarang jadi hamba Tuhan. Memang masa lalu saya pengusaha. Kenapa saya hamba Tuhan? Banyak kuasa mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Dan dari sekarang saya ingin membantu Tuhan dengan belajar melayani. Bapak Ibu, anak saya 3, 2 laki, 1 perempuan, 2 laki di Madiun, 1 perempuan di Surabaya. Sekarang Bapak Ibu, perkenalan saya cukup singkat. Banyak kuasa mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya ditolong Tuhan, bahkan nyawa saya akan dengan pasak-pasak gelap itu, tapi bukan saya mati, musuh saya mati. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya belajar melayani Tuhan. Bapak Ibu, pas hari ini adalah peringatan kematian Tuhan Yesus, dan kita belajar sekalian kebangkitannya. Hari ini bukan bangkit ya, jadi kita peringati kematiannya dan kebangkitan sekalian. Kita sharing firman Tuhan di Yesaya 53. Bapak Ibu, sore ini khotbah adalah khotbah ekspositori, khotbah pengajaran. Khotbah ada 2 macam, khotbah eksposisi dan khotbah ekspositori. Jadi ayatnya banyak. Jadi Bapak Ibu kalau ayatnya akhirnya tidak apa-apa, kita saling belajar. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kita baca bersama ya Bapak Ibu. Ya, 3, sudah ketemu? 3, 2, 1. Siapakah yang percaya kepada siapakah kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tinggi di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semangatnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dari Allah, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk ke dunia. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikirnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Stop dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah menolong orang? Pernah? Tapi orang ini kadang membelas dari kejahatan. Ayo, pernah enggak? Sering. Bapak-bapak yang kenalan. Tuhan Yesus membela kita, menebus kita, tapi banyak dari kita tidak membalasnya dengan takut atau dengan taat apa dia membalas dengan kejahatan. Kemudian Bapak Ibu, sudah ditebus dosa-dosa kita, tapi kita membalasnya seenaknya sendiri dengan melanggar perintah. Bapak Ibu harus merenungkan ayat ini, supaya ayat ini Bapak Ibu diizinkan mengerti, disingkapkan hati Bapak Ibu, disingkapkan hati Bapak Ibu sekalian untuk mengerti ayat-ayat ini. Kalau Bapak Ibu mengerti, bisa-bisa air mata Bapak Ibu keluar, karena pengorbanan itu ya seperti kita sendiri membantu orang tapi balas dengan kejahatan. Kecewa pasti kecewa. Demikian Tuhan akan kecewa dari kita kalau kita taat
takut akan Dia. Ayo kita teruskan ayat 6. Kita sekali lagi Tuhan masing-masing kita Dia tapi tidak membiarkan diri dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba itu kepada bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan hukuman dia ambil dan nasibnya siapakah yang memikirkan. Sungguh dia kepilih oleh mengatakan anakku, dia anakku. Orang mengatakan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam hatinya dia ada di antara penjahat. Sekalipun dia tidak berkuasa, begitu juga ada dalam mulut. Sudah ada Bapak Ibu pernah disakiti orang? Pernah? Rasanya gimana? Ingin balas gak? Pasti ingin balas. Saya jamin Bapak kita pasti ngawas kamu lihat ngawas Tuhan begitu dipermelen dipuli dibuka satu jalan. Nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya bagaimana maksudnya apa Tuhan ini seperti itu maksudnya apa. Kita teruskan. Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban besar, dia akan tidak berkeluhan pendapatan yang dilihatkan menjadi kuasa. orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka pun itu. Sebab itu aku akan membagikan kepada dan dia akan orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dia berdosa untuk pemberontak. Ya, cukup. Ayat terakhir itu ditujukan pada siapa? Sebab itu akan membagikan kepadanya orang-orang besar seperti rapasan. Ayat ini ditujukan pada siapa? Ditujukan pada hamba Tuhan yang tulus. Ditujukan pada hamba Tuhan yang tulus yang akan mengirimkan kakap-kakap ikan-ikan besar. Ya paham pasti Pak Mas, ngerti maksud saya? Ini ayat ditujukan pada hamba Tuhan. Sekarang kita cukup Bapak Ibu ya, ini biasanya 5:3 ini memperingati kematian Tuhan Yesus. Sekarang kita juga sekalian memperingati kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10-11. Sudah ketemu? Saya belum ketemu. Bentar, aku tidak jelas mana yang secara teratur. Aneh kakek. Ya, suruh baca jemaat aja. Ya, tolong dibaca Filipi 3 ayat 10-11. Yang keras ya. 3, 2, 1. Ya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kami jadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku yang boleh dari antara orang mati. Amin. Ya, Sampai amin. besok ketemu pokoknya.
Wes ngono ta wis. Ya, jadi ayat 10 Oh, buat kamu. yang ku kehendaki ialah mengenal apa lagi? Saya cari yang pas nih, halaman berapa ya? Bunyi kecil. Halaman berapa? Itu ya. Udah dibaca gitu. Ya, halamannya berapa? Ya depannya kejadian itu. Di situ ada 4 poin yang disampaikan. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. 1. 2, poin kedua adalah kuasa kebangkitannya. 3, poin yang ketiga persekutuan dalam penderitaannya. Poin keempat, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Poin pertama yang aku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengenal Tuhan itu bagaimana? Ya bisa jawab. Mengenal Dia itu bagaimana? Tadi kan baru tadi nyanyi mengenalnya itu bagaimana? Ayo, sebelum Bapak mengenal Tuhan, Bapak Ibu harus dikenal. Galatia 4 ayat 3. Sebelum Bapak mengenal Tuhan, Bapak harus dikenal Tuhan. Bagaimana supaya kita dikenal Tuhan? Baca kitabmu tiap hari. Baca kitabmu tiap hari. Cari waktu teduh. Gak usah lama-lama aja loh. Kira-kira 40 menit sudah cukup. Karena konsentrasi manusia itu sekitar itu. Kalau Bapak Ibu mau baca 2-3 jam bagus, tapi saya jamin cukup 40 menit, 60 menit sudah cukup. Itu sudah konsentrasi manusia pada umumnya. Jadi baca kitab dengan segala kerendahan hati dan penyerahan diri penuh. Baca kitab dengan segala kerendahan hati dan penyerahan diri penuh. Jangan sok tahu, sok ngerti, sok pinter. Dan kalau Bapak Ibu belajar dengan kerendahan hati dan penyerahan diri penuh, yang di total itu bicara tentang iman. Jadi Bapak Ibu siapa tahu Tuhan Roh Kudus berkenan menyingkapkan rahasia firman yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu pribadi ke pribadi. Karena kebutuhan Bapak Ibu kan lain sama sekali, masing-masing lain. Firman Tuhan yang disingkapkan rahasianya itu akan jadi firman Tuhan yang menetap. Ada kalimat firman Tuhan tidak menetap karena apa? Belum disingkapkan rahasianya. Maka sudah segitu, Bapak Ibu akan mengalami kuasa mujizat dalam hidup Bapak Ibu. Akan mengalami kuasa mujizat. Tidak itu saja ya Bapak Ibu, ada tulis di mana di Galatia bukan? Kalau rahasia itu, rahasia firman itu disingkap oleh Bapak Ibu, Tuhan menyebut kita sahabat, bukan hamba lagi. Bapak Ibu disebut sahabat. Nah, sekarang untuk mengenal Dia, kalau sudah level mengenal, itu rahasia firman Tuhan disingkat oleh Bapak Ibu. Kita baca ya di Mazmur 91. Mazmur 91 sudah ketemu? Sudah? Ya. 14, 15, 16 saya baca saja supaya sungguh hatimu melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kamu dari apa? Dari kuasa-kuasa kegelapan, dari orang jahat, dari apa ilmu kegelapan, meluputkan. Sungguh
melekat pada Tuhan. Tuhan akan membentengi gitu. Kita dipagari rasanya. Bahasa Alkitab dibentengi, tapi kalau bahasa itunya dipagari. Dipagari dengan apa? Roh Kudus. Kita tahu. Sebab kamu mengenal namaku besar Tuhan Yesus. Itu begitulah Tuhan mengenal. Bapak itu rahasia firman Tuhan disingkapkan oleh Bapak itu. Jadi artinya mengenal itu rahasia firman Tuhan disingkapkan, sudah disingkapkan untuk Bapak, Ibu pribadi. 15. Bila kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Ini salah satu rahasia doa. Salah satu rahasia doa. Bila kamu berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Banyak orang Kristen mengeluh, wah, saya sudah lama doa enggak dijawab Tuhan. Dan saya cari dukun tuh Pak. Siapa yang bisa menolong katanya? Itu mendoakan Tuhan. Mendoakan Tuhan, jangan sampai itu. Tuhan akan menyertaimu dalam kesesakan. Jadi waktu kita diproses Tuhan, setiap orang percaya, siapapun dia akan masuk dalam proses. Tuhan Kudus akan menyertai. Tuhan akan menyertaimu dalam kesesakan. Artinya kita dikirim Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, bunuh diri dapat. Pasti dapat bunuh diri. Tuhan akan meluputkan kamu dan memuliakanmu. Dan memuliakan dikit dimuliakan apa? Dengan berkat-berkat, mungkin kesembuhan dari sakit, mungkin dipulihkan keluarganya, mungkin berkati finansialnya, macam-macam. Kamu dimuliakan. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kamu, dengan Tuhan perlihatkan kepadamu keselamatan. Jadi orang yang mengenal Tuhan diberkati dengan panjang umur. Banyak hamba Tuhan, maaf, banyak hamba Tuhan. Levelnya sudah hamba Tuhan, bukan jemaat lagi, tapi tidak mengenal Tuhan. Rahasia firman Kudus akan menduakan Tuhan. Pendek, diperpendek semua. Sekarang kita balik ke Filipi 3 tadi ya. Sekarang poin yang kedua, kuasa kebangkitannya. Jadi kita juga menganukan kematian dan kuasa kebangkitannya ada dulu. Kuasa kebangkitannya. Apa tuh Bapak Ibu kuasa kebangkitannya? Banyak hamba Tuhan berkhotbah mengatakan rahasia kuasa kebangkitan apa? Ayo bisa jawab enggak? Apa kuasa ini? Kita baca ya. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Nanti kerjanya sudah selesai, sudah pakai tes LCD lebih gampang. Ini kerja saya doakan Bapak Gembala cepat selesai, bagus, megah. Soalnya saya menemui Bapak Gembala seperti bicara, orangnya rendah hati. Tuhan berkenan pada orang yang rendah hati. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dia ini siapa? Ayo, dia ini siapa? Betul. Siapa? Betul, tidak salah. Dijawab Tuhan Yesus betul. Dijawab apa? Tidak salah. Tidak apa. Ini dia di sini Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Jadi dijawab Tuhan Yesus tidak salah. Bapak yang benar, tapi betulnya dia di sini adalah Roh Kudus. Nanti ya ayat berikutnya ya. 2 Korintus 4 ayat 14. Baca coba ya.
2 Korintus 4:14. Itu kalau ada LCD-nya saya nggak usah repot buka. 2 Korintus 4 ayat 14. Silakan Bapak Ibu baca. Ya, 1, 2, 3. Ya. Galatia 4 ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca. Ya Bapak Ibu, jadi dia di situ adalah Roh Kudus ya Bapak Ibu. Dia di situ adalah Roh Kudus. Sekarang poin yang ketiga, saya repot ada LCD-nya bingung saya. Kalau ngomong langsung keluar. Mungkin tidak pas sebentar. Dan puasa kebangkitannya dan persekutuan dalam perintahnya. Persekutuan dalam perintahnya. Siapapun Bapak Ibu, meskipun hamba Tuhan besar, jemaahnya ribuan, tetap ini bilang ngomong berbicara tentang proses yang dihadapi setiap orang percaya, biarpun dia hamba Tuhan, biarpun hamba Tuhan besar. Proses ini bisa mungkin sakit penyakit, bisa masalah keluarga, bisa masalah finansial dan lain sebagainya. Karena Tuhan tidak kurang mencarikan masalah. Bukan Tuhan itu mau menyusahkan anak-anaknya, mau menyusahkan hamba-hambanya, bukan. Proses itu harus dilewati supaya yang bersangkutan belajar rendah hati. Belajar rendah hati pertama. Kedua, supaya dia belajar menuju dewasa. Dewasa apa ya? Iman. Betul? Betul dewasa iman? Betul dewasa iman? Dewasa rohnya. Tidak ada dewasa iman, tidak ada. Dewasa rohnya. Supaya apa? Supaya rohnya berbuah. Bukan berbuah iman, dewasa rohnya. Supaya rohnya berbuah. Buah. Proses ini ya Bapak Ibu, memang sakit Bapak Ibu. Sakit, tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah janji tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan kita sudah diberikan Roh Kudus supaya tahan. Kalau tidak ada Roh Kudus, saja bunuh diri Bapak. Tuhan janji tidak akan melebihi kekuatan kita. Ada yang bilang begini, Pak, saya ini berat tuh Pak prosesnya. Ya itu enteng. Itu enteng kenapa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kuat, Bapak itu kuat akan 50 kilo, dia akan kasih 50 kilo. Tapi tidak akan melebihi kekuatannya. Kalau Ibu itu pun kasih 50 kilo, pasti tidak kuat angkat, dikasih 10 kilo aja. Gitu. Nah, baratnya seperti itu. Pak, itu nggak apa-apa, nggak tahu di proses enak, gemuk, sugih, kaya, gemuk, seneng, tenteram, ayam tenteram. Ingat Bapak pada ayat yang mengatakan anak gampang yang disebut Alkitab disebut anak gampang, tidak diproses dulu dan tidak akan masuk kerajaan surga. Siapa mau masuk kerajaan surga harus diproses. Dia sendiri kan sudah kasih contoh bagaimana disiksa, dicambungi. Cambung itu ada duri langsung, itu langsung daging itu mencoret itu Bapak. Sakitnya bukan main. Waktu Mel Gibson nyatakan bikin filmnya itu sampai dia berdoa beri kekuatan. Dia tidak kuat. Saat itu cuma kemanusiaan dia tidak akan kuat. Kalau tidak Tuhan Yesus sudah kuat. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
Engkau itu Tuhan sudah kasih contoh, kita harus tetap melewati itu. Makanya ada Alkitab, kalau kamu mau mengikut aku besar, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib itu proses yang harus kita hadapi, Bapak. Jangan marah, Bapak. Jangan kecewa. Ada ibu, Pak, kula niki tumut Gusti Yesus saat karepe seneng kok malah susah. Bu, ibu sedang dipilih Tuhan, sedang terpilih. Jangan khawatir, Bu. Di balik itu Tuhan sudah sediakan berkat. Seberapa banyak, seberapa besar proses yang Tuhan Bapak Ibu hadapi, sebesar itu pula berkat yang Tuhan sediakan. Contohnya itu hamba Tuhan besar namanya Yusuf Roni, dia sadar kayak gitu, dia sadar, maka dia mau tahu gitu, saya minta yang lebih berat. Tidak akan, Tuhan katakan tidak melebihi kekuatan kita. Yusuf Roni hamba Tuhan tahu gitu, saya minta lebih berat, tidak akan, karena Tuhan janji tidak melebihi kekuatan kita. Sakit ya Bapak Ibu, kalau masuk proses sakit. Jadi kalau tidak ada yang tidak diproses, ini betul nopo-nopo lah, betul pas susah lupa, lemu ayam tentrem sugih. Ingat ada tulisan anak gampang, tidak diproses Tuhan, tidak akan masuk surga. Orang yang diproses itu orang yang dipilih, yang terpilih, orang dipilih supaya dia nanti terima Roh Kudus. Kalau lulus dia akan terima Roh Kudus, dan terima Roh Kudus dikatakan kasih karunia yang pertama, terima Roh Kudus, diangkat jadi anak Allah, terima kuasa kerajaan. Kalau Bapak Ibu terima Roh Kudus, lihat nanti hidup Bapak Ibu akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Apapun. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Poin yang keempat, mati kita. Masih hidup ini loh Pak, mati gimana? Mati kedagingan kita. Proses itu juga untuk mematikan kedagingan kita. Proses yang mematikan kedagingan kita. Saya sudah tua Bapak Ibu, sudah banyak mengalami asam garam kehidupan. Saya baca kitab itu sejak umur 31. Jadi kalau itu 40 tahun saya baca kitab. Biarpun umur 60 saya baru melayani mimbar, tapi umur 31 saya sudah baca kitab. Dari kalau bukan baca ya, saya akan suka marah-marah sama istri. Jadi saya baca, kok ini apa? Baca kitab ngono nyeneni wong ae. Maaf, ibu bukan saya. Kalau dia masuk kamar, kitabnya taruh bawah. Dia keluar kamar, saya baca lagi. Saya rasanya tuh kebelet baca, ingin baca Tuhan. Sekarang sudah tua, kebaliknya dimarahi istri. Dulu istri saya tak marah-marah, sekarang saya marah istri, kebalik jadi berbalik. Jadi Bapak Ibu, dengan serupa dengan Dia itu, serupa dengan Tuhan Yesus itu, maksudnya kita bisa mematikan kedagingan kita, kebencian, iri hati, dendam, percabulan, apalagi wakilnya banyak mati. Itu bicara tentang apa? Ayo, bisa jawab. Dewasa dalam roh, bukan dewasa iman. Orang yang dewasa dalam roh itu tidak berdosa lagi, tidak berdosa. Yohanes 3 ayat 5-6. Yohanes 3 Yohanes 5 apa Yohanes 3 ya? Ayat 6 dan 9. Orang yang ada benih ilahiyah tidak akan berdosa lagi. Benih ilahi itu bilang Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa keluar dari kita enggak, Bapak? Ayo, Roh Kudus bisa keluar dari kita enggak? Bisa. Karena kita melanggar firman Tuhan. Terus saya pernah di Jawa Pak Wimpi di Bandar Lampung, ada pendeta muda yang pendeta muda ganteng tenan, masih muda ganteng. Pak, kalau Roh Kudus sudah keluar dari kita, bisa kembali enggak? Ayo jawab. Bisa kembali enggak? Ya? Gimana Pak? Tidak bisa, betul. Tidak bisa. Jangan harap.
kirim Roh Kudus tadi. Tuhan tidak mau dipermainkan. Ayat-ayatnya ada. Nanti cukup, nanti saya mau khotbah 2 jam mau. Nanti saya seneng aja baca. Ayatnya ada semua. Tidak bisa, jangan main-main. Jangan mempermainkan Tuhan. Kalau mau sudah terima Roh Kudus, jangan sampai Roh Kudus keluar dari kita. Dia akan kembali. Orang yang terima Roh Kudus itu berbeda lebih dulu. Lahir baru. Orang Roh Kudus yang pertama kali disebut lahir baru. Dari roh dan air. Air yang firman Tuhan yang menetap dalam diri kita. Jadi penyikapan rasa firman Tuhan. Lahir baru itu terima Roh Kudus pertama kali. Kan disebut kasih karunia yang pertama. Kasih karunia bisa diberikan lebih dari 1 kali berupa urapan-urapan. Kasih karunia berikutnya diberikan pada siapa? Ditulis di Alkitab, bukan saya yang ngomong. Diberikan pada orang yang disayang Tuhan. Urapan itu berupa mendoakan orang sakit sembuh. Itu untuk label hamba Tuhan, untuk mengusir setan dan sebagainya. Itu untuk labelnya hamba Tuhan. Untuk label jemaat, kan itu apa yang Bapak Ibu cita-citakan tidak mampu dilakukan, mampukan Tuhan. Saya sudah saya jadi saksi Tuhan bagaimana pekerjaan yang saya cita-citakan di luar kemampuan bisnis, level bisnis saya dimampukan Tuhan untuk bisa. Sampai teman ngomong, ini ya, duitmu piro, modalmu piro, teknologimu itu kondi, namanya sesuatu modal yang di. Saya diam saja, tidak apa-apa. Memang saya gini sama Tuhan Yesus, tidak sama kamu. Saya gini sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan mampukan semua. Langkah demi langkah, langkah demi langkah. Teman-teman kuliah saya kuliah di teknik sipil, di teknik mesin, tidak lulus. Ya memang Tuhan punya rencana ternyata Tuhan kasih saya STH dan MTH. Jadi lain ceritanya, Tuhan punya rencana lain. Tapi saya belajar sendiri. Saya beli buku dari Australia itu mahal sekali, dari Aussie. Saya beli, terus saya dikasih surat-surat, tahun sekian bayar sekian $1,000 lagi, kasih sertifikat diploma engineering dari sana. Tidak usah kasih, ilmunya sudah masuk para guru, ilmunya sudah tidak usah kasih. Saya sertifikat itu apa buat gagah-gagah dong. Tidak usah kasih, saya tidak usah bayar lagi. Yang penting ilmunya datang deh. Dan itu Bapak Ibu, jadi teman-teman saya bingung, kenapa kamu bisa? Saya mau terangkan bahwa Tuhan Yesus adalah yang membackup saya. Tapi sebagian teman saya belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya bingung. Kok iso? Jangan tanya-tanya itu kok bisa? Itu kan di luar kemampuanmu. Kuliah tadi kok iso? Itu high-tech semua itu. Pekerjaan high-tech. Tuhan, beri saya mesin terbaik di dunia. Dianggap begini saya. Duitmu piro, modalmu piro. Ini doa. Nanti bagus, megah, jadi kerja megah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi Pak hamba Tuhan yang rendah hati, Tuhan berkasih, kota Tuhan berkati. Demikian Bapak Ibu, saya kira cukup. Saya mau khotbah 2 jam, tapi nanti kebanyakan malah tidak nyampe. Tuhan Yesus, sikapan hati dan pikiran umatmu di situ untuk mengerti, di sini untuk mengertikan kehendak dan keinginanmu, dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ampuni Tuhan segala kesalahan, segala dosa-dosa kami. Bapak Ibu, ini berdoa berkat sekali. Tuhan Yesus, kiranya umatmu di sini ada yang sudah layak menerima kasih karunia-Mu. Sembuhkanlah yang sakit, cukupkanlah yang kekurangan, lepaskanlah yang masih terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Amin. Bapak Ibu, ada satu nyanyian kalau Bapak Ibu berkenan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Temerang pakai emas murni. Kalimat pertama ya Bapak Ibu, saya terangkan kalimat pertama. Tuhan,
Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Takut akan Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Bagaimana Tuhan membentuk hati ini? Kita dibentuk jadi bejana yang baru, lahir baru dalam roh. Itu artinya dibentuk jadi bejana yang baru. Tuhan, jadi bejana untuk hormat-Mu. Itu apa? Berbuah roh. Jangan sampai Bapak Ibu terima Roh Kudus tapi tidak berbuah roh. Itu dikatakan di Alkitab, pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara yang tidak dikutuk Tuhan. Dikutuk Tuhan. Kenapa jadi pohon? Karena dia sudah bertumbuh tapi tidak mau berbuah. Sudah merasakan kasih karunia dari surgawi tapi tidak mau berbuah. Itu pohon ara yang tidak berbuah. Dikutuk Tuhan, tidak akan masuk surga. Jadi bejana hormat-Mu itu kita harus berbuah roh. Cemerlang pakai emas murni. Tuhan itu roh, setan itu juga roh, manusia punya roh. Kalau kita masukkan 3 kategori itu, roh manusia di hadapan itu cemerlang sebagai emas murni. Ada ayatnya semua, ada ayat betul itu betul, tidak ada omongan saya, semua ada ayatnya. Tapi waktunya sempit Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih boleh berbagi melayani di sini pada Bapak Bu Gembala. Makasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bu, ada ditambah 15 menit tema Jumat Agung. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan dulu, nama saya Ivan. Saya puji Tuhan sudah berkeluarga bersama dengan mama dan juga saya bawa teman saya ini di sini. Puji Tuhan juga bulan depan mungkin kalau Tuhan izinkan saya menyelesaikan doktoral S3 biologi saya, Bapak Ibu. Saya juga coba kaget tadi tiba-tiba ditunjuk sama ya, mungkin sedikit saja. Jadi kita bicara tentang Jumat Agung ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat kita bicara untuk dokter. Saya selalu bilang sama ya, saya ketika saya menginjil, saya ngomong sama Pak Ishak ini, beliau sudah namanya Ishak karena sudah baptis dan saya kasih nama Ishak. Kenapa supaya soge Pak? Itu kan doa, nama adalah doa ya Pak. Nah, saya selalu bilang, ayo kita tutup Alkitab kita, ayo kita tutup kitab suci Anda. Kita nggak usah pakai Alkitab. Tuhan Yesus 100% mati di atas kayu salib. Itu fakta sejarah, tidak bisa dibantah. Ini harus Bapak Ibu pegang. Kenapa? Karena dasar kekristenan cuma ada di sini, yaitu dasar kekristenan hanya karena Tuhan Yesus mati. Kalau dia tidak mati, percuma kita jadi orang Kristen. Betul? Betul. Kalau dia tidak pernah mati, saudara, percuma jadi orang Kristen. Tapi kalau kita tutup Alkitab kita, Anda tutup kitab saudara yang Anda percaya, mau kitab suci apapun Anda tutup, kita buka fakta sejarah. Tuhan Yesus 100% mati di atas kayu salib. Kok bisa Pak? Ada 3 minimal bukti yang tidak bisa dibantah oleh dunia. Pertama, dari Flavius Josephus. Siapa itu? Orang Roma. Orang Roma nulis ada orang yang tidak bersalah, ya toh? Manusia dijadikan Tuhan. Loh, itu katanya orang Roma itu. Mati di atas kayu salib. Kenapa orang Roma tidak mengenal salib, Bapak Ibu? Ini harus paham dulu. Roma itu tidak mengenal salib. Kenapa Yesus dikasih hukuman salib? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia orang Yahudi, sehingga dia dijatuhi hukuman salib. Ini harus paham dulu. Rasul Paulus tidak disalib, Petrus disalib. Kenapa? Petrus orang Yahudi. Paulus meskipun keturunan orang Yahudi, tapi warga negara Roma.
sehingga dipenggal. Gitu. Jadi kita belajar sejarah aja. Tutup Alkitab, Anda tutup kitabnya, ayo. Yesus pasti 100% mati. Itu dari Flavius. Belum dari yang Ibrani Yahudi. Belum dari Yunani. Jadi ada 3 fakta sejarah. Anda bisa lihat banyak sekali. Dan itu sekarang gereja-gereja yang pegang dokumen itu adalah gereja ortodoks. Kita lihat sekarang fakta kedokteran. Wah, ya tahu? Kan harus gitu. Kita harus lihat itu kan harus objektif. Dokter nggak bisa objektif. Kenapa? Karena dia harus menulis berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia pegang. Ilmuwan itu bisa dikatakan jujur jika dia mengatakan sesuai dengan keilmuannya. Itu baru jujur. Ayo kita lihat fakta sejarah tentang kedokteran bagaimana. Dikatakan seorang dokter, Yesus pasti mati sebelum disalib. Loh kok bisa Pak? Iya, karena ketika dia dicambuk 39 dan orang-orang Romawi improvisasi memberi mahkota duri, itu improvisasi, tidak ada itu. Tidak ada hukuman mahkota duri itu, tidak ada. Hanya improvisasi. Dan saudara tahu, perjalanan Yesus sampai ketemu dengan Simon Kirene waktu itu dicatat kurang lebih keluar darah 1,5 liter. Berapa Bapak Ibu? 1,5 liter. Ini kedokteran yang bilang. Nah, darah manusia itu berapa liter? 2,5 liter kurang lebih, sampai 3 liter darah manusia. Berarti sudah 50% darah keluar. Secara ilmu kedokteran harusnya apa? Mati. Betul? Kenapa dia bisa di kayu salib? Dokter bilang apa? Kalau dia bukan Tuhan, gak mungkin bisa sampai ke kayu salib. Mati dulu di Via Dolorosa. Ini Bapak Ibu harus pegang itu. Nah, berikutnya, ketika dia disalib, orang yang sudah kehabisan darah, Anda tahu orang demam berdarah. Demam berdarah itu darahnya mulai encer, ya toh? Darah hemoglobinnya itu mulai nggak kebentuk, sehingga boleh dikatakan kehabisan darah. Apa yang terjadi orang hemoglobinnya nggak kebentuk? Orang itu tidak sadar. Anda pernah dengar satu kata agung yang disampaikan sama orang yang tidak sadar? Pernah tahu? Pernah Bapak Ibu? Ada orang lantur gitu ya, atau orang yang nggak sadar terus ngomong kata-kata yang luar biasa. Pernah dengar? Enggak ya Pak ya? Enggak pernah ya Pak ya? Saya pun juga belum pernah Pak. Tapi ada satu kata-kata agung di atas kayu salib apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Belum pernah ada orang tidak sadar ngomong kata-kata yang seagung itu. Dan itu cuma bisa dikatakan itulah Tuhan Yesus. Itu membuktikan 100% dia Tuhan. Bahkan kemarin saya mulai belajar lagi bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saudara. Sedikit-sedikit saya belajar. Yesus itu nyanyi. Tuh, kok bisa nyanyi Pak? Iya. Saudara buka Mazmur 22 ayat 2. Ayo coba dibuka. Kata-katanya lah podo. Mazmur 22 ayat 2 ini coba ayo dibuka. Mazmur 22 ayat 2. Coba dibaca sama-sama. Yuk, 2, 3. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Belum, coba ulang lagi. 1, 2, 3. Aku berseru-seru pada waktu siang. Mazmur 22 ayat 2. Ayat 2. Ya, 1, 2, 3 sama-sama. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya.
Kata-katanya sama seperti yang disalib. Yesus ngomong apa? Eli, Eli, lama sabak. Saudara tahu ngambil dari mana itu? Mazmur 22 ayat. Apa arti Mazmur? Nyanyi. Kasih tahu, ya Yesus loh sempat nyanyi di atas kayu salib. Ada orang menderita sekali, terus nyanyi. Ada? Saya jawab hari ini ada. Cuma orang Kristen kok yang bisa. Betul? Orang lain, Bapak Ibu, ya, nang duduk gemetar, atau duduk gemetar. Dunia gemerlap ya. Tapi cuma orang Kristen ketika dia sakit, kecewa, bisa nyanyi. Karena kenapa? Karena ada contohnya. Siapa contohnya? Yesus. Di atas kayu salib dengan kesakitan yang luar biasa. Satu, darahnya keluar yang hampir antara sadar dan tidak sadar. Belum lagi panas. Betul? Disalib jam 12. Tidak percaya Bapak Ibu coba, ya toh, jam 12 ojo di rumah. Di jalan gitu. Panas Saudara. Kira-kira apa? Dan dikasih air loh itu. Dikasih cuka. Kira-kira gimana? Nah, Saudara bisa bayangkan. Tapi saat itu Yesus menyanyi, bersyukur, mengingatkan tentang pertolongan Tuhan. Itu nanti kalau saya bahas Mazmur 22 bisa 1 jam. Jangan ya Bapak Ibu, selesai. Ya, itulah makna dari Jumat Agung. Jadi kita diingatkan kembali, oh Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kita tutup Alkitab kita tutup, mereka tutup kitab mereka, kita buka fakta sejarah Tuhan Yesus mati. Kita tutup Alkitab kita tutup kitab suci manapun, kita lihat fakta dari sisi kedokteran Tuhan Yesus mati. Dan Tuhan Yesus pasti Tuhan. Kenapa? Karena kata-kata yang agung itu tidak mungkin dikatakan di atas kayu salib. Kenapa? Yang pertama, kalau dia bukan Tuhan, dia sudah mati sebelum sampai kayu salib. Yang kedua, kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin ada kata-kata agung yang keluar dari situ. Yang ketiga, dalam penderitaan yang sangat menderita, dia masih bisa bernyanyi. Amin ya Tuhan. Saya kembalikan kepada puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan juga kita diberi pengertian tentang makna dari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, ya, di mana memang Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang bertanggung jawab, saudara. Walaupun orang di luar sana mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan, tapi mereka hanyalah mengarang, ya. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Mungkin ada pengumuman. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas pelayanan Pastor Buntoro, juga Pastor Mimpi, juga Pastor Iwan yang datang di tempat ini. Inilah keberadaan kami, dan saya percaya melalui doa panjenengan 3 bulan, 2 bulan gereja di tempat ini akan selesai. Amin. Juga Bapak Matius, terima kasih atas bantuannya. Apa yang sudah kami terima, kipas yang besar 2, juga mic-nya 2, akan kami buat di tempat ini adalah berkat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk besok yang melayani Pastor Iwan di dalam doa malam, juga rindu sekali Bu siapa untuk melayani anak-anak, Bu Susan. Mungkin besok bisa anak-anak datang ke tempat ini, anak-anak sekolah minggu.
mungkin jam berapa Ibu nanti tentukan jam berapa bisa dilayani oleh beliau. Dan untuk minggunya kebangkitan doa dilayani oleh Pastor Wimpi, kita mulai jam 8 pagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada Ibu. Monggo. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat firman yang Kau sudah berikan pada kami. Terima kasih buat berkat firman yang Kau sudah berikan atas kami Tuhan. Sungguh firman-Mu boleh menguatkan dalam iman percaya kami padamu Tuhan. Dan kami sungguh sangat bersyukur Tuhan di mana hamba-Mu sudah memberikan pengertian kepada kami tentang makna daripada kematian-Mu ya Tuhan. Perjalanan-Mu sungguh luar biasa Bapa untuk membuat kami menjadi hidup, untuk membuat kami Tuhan berkenan di hadapan Allah. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami hendak memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau dikuduskan setiap tangan yang memberi, bahkan Tuhan persembahan yang hendak kami kumpulkan bersama, sehingga boleh menjadikan sarana bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan sepenuhnya persembahan kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan dengan apakah baris Tuhan. Ayah sangat jauh.
kami dapat mengerti, memahami isi hati Engkau Tuhan. Melalui hamba-Mu Pak Buntoro ini Tuhan, juga melalui hamba-Mu yang telah mendidik kami Tuhan, memberikan pengertian tentang Jumat Agung atau kematian Engkau Bapa. Semuanya ini Tuhan untuk mendidik kami supaya kami menjadi dewasa roh kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau memberkati para hamba-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayan pada sore hari ini Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan terus bekerja atas hamba-Mu, dan kuasa-Mu Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan yang baru Tuhan, sehingga melalui hamba-Hamba-Mu Tuhan, di masa hamba-Mu melakukan pekerjaan Kau, setiap umat-Mu yang mendengar mendapatkan berkat yang baru. Terima kasih Bapa, Kau terus pakai para hamba-Mu Tuhan menjadi alat kemuliaan, menjadi saksi Engkau yang hidup Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Dan Kau juga memakai seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan untuk menjadi saksi Kau yang hidup di tengah-tengah masyarakat Ujiar khususnya Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu, dan apa yang sudah kami terima, kami percaya yakin itu akan bermanfaat dalam kehidupan kami yang akan kami jalani di hari-hari yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, ibadah raya ini Tuhan telah kami lakukan bersama-sama dan telah paripurna Bapa. Dan kami sebentar lagi juga akan berpisah satu dengan lain Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu dan damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah akan menyertai kami semua mulai saat ini Tuhan, hingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa dan Tuhan. Sapa kami dengan ucapan syukur kami. Semuanya kami panaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami di surga, namamu jadilah bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita akan pulang dan kita akan membawa berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus, membimbing, menolong, mengasihi dan memberkati kita semua mulai malam hari ini hingga kekal selama-lamanya. Berkat ini yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.